Saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka mute-nya dulu. Open mic. Jawab salah. Suaranya agak feedback. Kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah umrah 2023. Oke, jawabnya nggak usah pakai mic ya. Jawabnya dengan tulus dari tempatnya masing-masing. Suara saya nggak masuk? Masuk ya suara saya? Ada? Jelas? Suara saya jelas? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bang Kaya Bunda, semuanya para jamaah kantin, sehat semua ya? Insya Allah mudah-mudahan kami mendoakan dari sini, dari Pontianak, mendoakan Abang Kakak Ayah Bunda semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satupun, dan selalu dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berjumpa lagi dengan saya, Alvin Firdaus, Marbut Masjid Ismuhu Yahya, insya Allah pelayan kajian, pelayan ilmu. Malam hari ini kita akan kembali di majelis kantin kajian rutin surga kami dengan Al-Quran. Kita belajar lagi dengan tema yang Masya Allah, ini Quranic Parenting. Ini tema yang saya rasa dibutuhkan oleh semua orang. Gitu. Semua orang butuh ini, apalagi yang sudah berkeluarga. Nggak kalah penting juga yang belum ya, yang mempersiapkan juga nggak kalah penting. Yang udah jelas tanggalnya, tanggal akadnya kapan, yang sudah terang benderang gitu. Tapi yang masih belum jelas hilalnya, para jomblo-jomblo ini juga sebetulnya bisa ikut juga, karena untuk dalam rangka mempersiapkan gitu ya. Saya rasa juga ini banyak yang jomblo-jomblo yang ikut gitu ya. Nah, ini pada senyum-senyum, yang senyum-senyum itu pasti jomblo. Baik, nah Quranic Parenting ini penting banget ya Bang Kaya Bunda. Nanti akan langsung dijelaskan, akan langsung di-sharingkan bersama guru kita malam hari ini, Kang Samsul Apriansah. Beliau adalah salah satu praktisi parenting atau juga consulting di Dirsa. Beliau juga termasuk founder dari Dirsa Consulting ya, termasuk juga pengusaha. Abang Aka nanti seolah akan berbagi ilmu, dapat banyak sekali insight dari beliau terkait parenting ini seperti apa, apalagi dengan perspektif Quran. Nah, saya punya satu ayat di dalam Quran itu, Quran surat Al-Furqan ayat 74 ya. Mungkin ini sering banget kita baca. Alladzina yaqulu rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, berikanlah kami, karuniakanlah kami kepada kami istri-istri dan keturunan yang qurrata a'yun. Nah, di akhir doa ini yang menarik Abang Kaya Bunda, ada lafaz waj'alna lil muttaqina imamah, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi sebetulnya kalau kita pahami ayat ini lebih dalam, visi dari keluarga muslim itu, Allah menitipkan visi kepada keluarga muslim yaitu menjadi imam. Bahkan bukan hanya menjadi imam atau pemimpin, itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Ini penting banget kita belajar parenting dalam perspektif Quran. Gitu ya. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan langsung belajar bersama guru kita, Kang Samsul Apriansyah. Mari kita awali majlis kita malam hari ini dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari siapkan dalam posisi yang siap untuk belajar, open cam-nya, siapkan juga buku catatan gitu ya, karena malam hari ini kita akan banyak sekali dapat pelajaran, banyak sekali ilmu dari guru kita, Kang Samsul. Beliau ini insya Allah akan berbagi kurang lebih 1 jam bersama kita. Beliau seorang pria asli Garut, usianya masih muda, masih 30 tahun, seorang konsultan pendidikan, founder dari Dirsa Consulting, dan juga pengusaha, pemilik 3 brand, Masya Allah. Pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi karena beliau juga telah berbicara di hadapan ribuan orang tua dan pendidik sejak tahun 2016 melalui seminar-seminar parenting, Masya Allah. Saat ini beliau juga sedang mengembangkan platform digital yang akan membahas informasi seputar parenting agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Baik, tanpa berpanjang lebar, kepada Ustadz Samsul Apriansyah, insya Allah kami persilahkan. Saya coba cek dulu, apakah suara sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Kanais, tolong jadikan saya host. Kanais, tolong jadikan saya host. Tolong admin, hostnya saya yang pegang ya. Apa saat ini yang malah nggak jadiin host saya, makanya nggak bisa ngatur ini. Yang ngatur bukan saya. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum, Bang Alvin ya? Ya Ustaz. Masya Allah. Apa Ustaz? Pertama ketemu ya. Ya, nggak apa-apa. Biasa ya. Alhamdulillah nih, ini kali kedua kita sharing di kantin Sidak. Insya Allah saya senang sekali ketika kemarin dihubungi ya tim Sidak, karena memang berbagi itu, sharing itu bukan karena ahli ya, tapi karena peduli. Itu sih yang utamanya mah. Jadi malam ini kita mau bahas apa nih ya? Temanya kan kemarin Pilar Quranic Parenting ya. Jadi nanti insya Allah lah kita bakal bahas lebih dalam. Ini saya sudah bisa screen share belum, Bang Alvin? Coba saya cek lebih dahulu. Kayaknya sudah Ustaz, sudah bisa. Oke, siap. Baik, izin saya menyapa ulang ya seluruh jemaah yang sudah hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ayah bunda, orang tua hebat, jemaah Sidak dimanapun Anda berada ya. Mas Samsul ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah bunda ya pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bertemu meskipun secara virtual ya. Dan memang ini tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah kali keduanya ya kami sharing di sini ya di acara kantin Sidak.
Dan saya juga mau tanya nih ya, siapa yang sudah rutin ikut kajian kantin sidak setiap hari Kamis malam? Boleh ketik saya ya di komentar, boleh coba. Mas Samsul mau lihat nih. Yang rutin hadir, nah ada nggak nih? Saya, wah, ini di Zoom hadir, Masya Allah ya, 400 orang lebih. Wah, banyak ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya, karena yang memang yang sulit itu memulai itu mudah, tapi istiqomah nih yang tantangan. Saya baru pertama, langsung aja ya, setiap Kamis ya malam itu di kalender kita buatkan agenda, kita masukkan jadwal. Saya mau ikut pokoknya kantin sidak karena ini acaranya setiap Kamis ya malam bersama guru-guru lain yang luar biasa hebat sepanjang tahun. Jadi buat yang baru pertama, ahlan wa sahlan, ya buat yang udah sering, ajak temannya ya. Jadi jangan sampai kita berpuas diri sendiri aja ya. Kalau misal kita hanya sendiri mah sayang ya, kalau kita cuma sendiri mah sayang. Nanti kalau kita bisa ajak yang lain ya, kalau kita bisa ajak yang lain, insya Allah kita juga dapat kebaikan dari mengajak yang orang yang kita ajak ya. Baik, nah ayah bunda sekalian, di sini Kang Samsul tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya, tapi izinkan saya untuk berbagi. Berbagi itu karena peduli, bukan karena ahli ya. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Dan insya Allah malam ini ya, tema malam ini adalah 5 pilar Quranic Parenting, sebuah tema yang menjadi landasan bagi saya bersama tim di Dirsa Consulting untuk terus bergerak menyiarkan kebaikan ya. Dan sebelum bahas lebih lanjut, ada istilah bilang Recording in progress. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya tadi udah dijelaskan di awal ya, nama saya adalah Samsul Ramdhani Apriyansa, biasa dipanggilnya Kang Samsul. Saya CEO dari Dirsa Consulting. Saat ini usia saya mau 31 April nanti ya. Sisanya nggak tahu. Saya asli Garut, alhamdulillah Allah karuniakan 1 orang istri dan 2 orang anak. Si bungsu itu baru lahir kemarin ya ayah bunda ya, tanggal 23 Januari 2023 si bungsu ya. Alhamdulillah anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Aktivitas sehari-hari saya adalah membersamai orang tua. Kalau perusahaan kami, Dirsa Consulting bergerak di bidang jasa pelayanan parenting, psikotes, dan konseling untuk anak usia dini hingga dewasa. Nah, kalau ayah bunda mau cek lebih lanjut bisa di website kami dirsaconsulting.com atau bisa cek juga di Instagram ya @dirsaconsulting ya. Di mungkin kalau perkenalan insya Allah cukup ya, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjutnya bisa DM saya via Instagram juga, itu @insamspirit ya. Nah, saya juga pengen tahu nih ayah bunda yang sudah hadir. Tadi kan chat di awal-awal saya baca banyak yang hadir dari luar pulau juga, pokoknya seluruh Indonesia ya. Nah saya sekarang pengen tahu nih berapa jumlah putra putrinya ayah bunda. Di sini ini udah pada nikah semua atau belum ya nih? Saya nggak tahu di Jemaah Sidang ya. Yang sudah nikah ya, alhamdulillah. Yang belum ya segeralah. Jomblo Ustaz. Nah ini yang jomblo kesempatan ya. Kita lihat perbandingan yang jomblo dan ini belum. Insya Allah. Tapi ini luar biasa ya. Yang jomblo, yang masih single ya, mau belajar parenting ya. Berarti sudah mempersiapkan diri ya untuk menjadi lebih layak ya. Karena sejatinya tugas kita adalah membuat diri kita layak ya. Meningkatkan kapasitas dan capability kita ya. Belum menikah, single ini sekalian nanti hati-hati yang single, nanti bakal ada yang japri ya, chat persona. Masya Allah. Baik, nah, ya bunda di sini juga ada yang 1 anak, 2 anak, 3 anak ya. Tentunya anak itu amanah ya, yang belum nikah ya segeralah. Nah, ayah bunda sekalian, kemarin saya sudah koordinasi dengan tim sidak ya, dengan Kak Asid. Nanti khusus ini saya akan ada spesial nih, khusus yang hadir malam hari ini ya, baik yang di kanal YouTube ataupun di Zoom ya. Dirsa Consulting bekerja sama dengan Sidak, insya Allah nanti kami akan memberikan
ini psikotes gratis bagi orang tua nih. Pada mau nggak nih kalau kita kasih ini ya? Kan biasa kalau psikotes itu harus bayar ya, lumayan tuh ya. Kalau ini kita nanti insya Allah akan ada psikotes gratis bagi orang tua yang hadir. Ini syaratnya hadir ya malam ini, simak sampai tuntas. Nanti di akhir acara insya Allah kita akan berikan link aksesnya. Ini free, ayah bunda bisa akses. Nanti yang hasil yang didapatkan itu adalah kita akan ada hasil karakter diri kita seperti apa dan saran pengembangan bagi orang tua seperti apa ya. Jadi tesnya ini gimana Ustadz? Ini tesnya online ya. Jadi nanti ada aksesnya khusus yang hadir malam ini aja ya. Nanti aksesnya ini terbatas, hanya kita buka sampai besok. Jadi ayah bunda nanti tinggal isi hasil tesnya, nanti akan kami kirim via WhatsApp. Mudah-mudahan jadi evaluasi dan juga bisa jadi tambahan masukan bagi ayah bunda. Mau nggak nih? Mau nggak? Kalau nggak apa-apa ya. Saya nggak usah bukain. Mau buat anak Ustadz bisa ya. Kalau ini dikhususkan bagi orang dewasa ya, baik yang sudah nikah atau belum. Mungkin kalau anaknya mau diikut diteskan, saya sarankan anaknya sudah usia SMP lah ya, SMP ke atas. Insya Allah bisa, boleh ya, boleh, nanti dikasih linknya, didaftarkan. Tapi nanti daftarnya terbatas waktunya sampai besok ya. Oke, jadi ini udah nih intermezzonya. Jadi harus simak sampai akhir. Yang nggak simak sampai akhir nggak akan kebagian tempatnya ya. Nah, jadi ayah bunda, baik kita akan mulai masuk ke materinya, tapi saya minta nih ayah bunda semuanya jangan bersandar pada kursi dan tembok. Saya cek ada yang bersandar gitu ya, pada kursi atau tembok, karena sejatinya bersandar hanya pada Allah saja ya. Oke, kita akan mulai masuk ke materinya. Bismillah ya. Jadi ayah bunda sekalian, kehadiran anak itu anugerah ya, dan amanah itu memang anak itu bisa jadi anugerah, amanah sekaligus ujian bagi kita sebagai orang tua ya. Dan hal ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Nah, ini kita udah hafal banget ya. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Jadi sebagai seorang muslim tentunya jangan sampai kepikiran secuil pun, sedikit pun gitu ya. Hati kita, biarinlah, kita mah muslim udah aman pasti masuk surga meskipun nanti dicuci di neraka. Aduh, nauzubillah, itu jangan sampai mau. Jangan sampai ada kepikiran sedikit pun, secuil pun kita mau nyicip api neraka. Jangan sampai ya. Jangan sampai, itu berat sekali ya. Dan tentunya kita semua ingin nanti berkumpul kembali bersama keluarga dan orang-orang yang disayangi di surga. Betul nggak? Ya, siapa di sini yang mau masuk surga? Boleh ketik saya, boleh. Siapa di sini ayah bunda yang mau masuk surga? Ini malam ini majelisnya dicatat malaikat nih ya. Langsung dicatat, insya Allah jadi pemberat amal kebaikan. Saya mau. Oke, siap. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang mau duluan masuk surga? Siapa yang mau duluan? Wah nih. Wah, rame nih. Ada yang saya tapi nggak mau duluan. Jadi pokoknya titipan Kang Samsul, jangan sampai secuil pun, sedikit pun kepikiran kita mau nyicip dulu lah api neraka. Jangan sampai seperti itu ya. Lantas apa yang harus kita lakukan ayah bunda sekalian? Jadi yang harus kita lakukan adalah ini. Sejatinya kan anak-anak itu tumbuh sebagaimana kita orang tua membesarkannya. Kita pun sehari ini ya bertumbuh menjadi seorang orang dewasa itu tentunya sesuai dengan bagaimana dulu orang tua kita mengasuh. Dan ini sejalan ya dengan hadis Rasulullah, sesungguhnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah yang pertama, ini pasti kita harus berdoa ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Tapi apakah itu saja cukup? Tentu tidak ya, kita harus ada ikhtiarnya. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Nah masalahnya nih ya, yang jadi tantangan adalah kita sebagai orang tua itu dalam berikhtiar mengasuh anak kita ya, untuk porsi hari ini bisa dikatakan cukup berat ya, karena zaman itu udah makin ngawur lah ya, lingkungan makin tak terkenali. Setuju nggak ya? Benar-benar kalau dulu itu kemaksiatan itu seakan-akan jauh dari kita, sekarang itu bisa digenggaman tangan kita berbuat maksiat. Jempol kita ini bisa jadi kebaikan atau bisa menuntun kepada keburukan.
di zaman itu udah luar biasa ya. Bahkan kalau saya punya istilah sendiri ya, bisa dikatakan dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Misalnya ada beberapa screenshot kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dan orang tua ya. Ini yang terbaru nih, yang paling atas sebelah kiri ya. Ini ada kasus seorang siswi TK ya diperkosa 3 bocah SD ya. Ada juga anak yang dihamili oleh ayah kandungnya ya. Ada juga anak yang bunuh orang tuanya, ada juga orang tua yang bunuh anaknya ya. Nauzubillah ya. Kasus-kasus yang barusan yang saya sampaikan itu ya, ini adalah kasus-kasus yang tampak di permukaan. Dan sayangnya kasus-kasus yang tidak nampak itu jauh lebih banyak lagi. Ya, maka kalau misal kita melihat hal-hal seperti ini, untuk berdoa ya, berdoa mudah-mudahan Allah itu jauhkan kita dari hal-hal demikian. Lantas kenapa ini bisa terjadi menurut ayah bunda ya? Nah, berbagai alasan itu kan bisa kita keluarkan ya. Wah, ini mungkin faktor ekonomi, faktor apa gitu ya. Tapi ya, yang jelas dan yang udah pasti, hal-hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya ilmu dan kurangnya iman di dalam pola pengasuhan di keluarga. Ya, bayangkan nih betapa memalukannya seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Betapa memalukannya itu, ya. Dan betapa kejinya seorang anak tega membunuh orang tuanya, atau bahkan sebaliknya, ada orang tua yang tega membunuh anaknya. Ini zaman udah benar-benar luar biasa edan ya menurut kita ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka apa solusinya? Ya, apa solusinya? Solusinya ya, insya Allah ya, ini adalah jawaban yang harus kita pegang. Solusinya adalah Quranic parenting. Jadi apa itu Quranic parenting? Ini adalah sebuah konsep tentang pola asuh ya dan pola pendidikan terhadap anak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya kita tahu ya, Al-Quran ini adalah sumber hukum utama bagi kita sebagai seorang Muslim ya. Terus kenapa Kang harus dari agama mulainya? Kenapa harus dari Quran ya? Sedangkan ilmu pengasuhan itu banyak. Ayah bunda sekalian, jujur saja saya di awal karir di dunia practice parenting, kami banyak sekali menggunakan ilmu barat ya, baik itu dari sisi psikologi, dari sisi tumbuh kembang ya. Banyak sekali kami mengambil resource materi dari pelajaran barat. Dan pada akhirnya ya sampailah pada kemarin pada saat pandemi gitu ya, saya dapat teguran gitu ya dari seorang guru untuk kalau kamu mau ngasih tips sesuatu gitu pada orang lain, pada orang tua, pastikan lebih baik ya tips yang utamanya itu ya cari dulu dari sisi Qur'annya dan sunnahnya ya. Karena apa ya? Karena yang jelas panduan yang utama itu ya sudah Allah berikan melalui Quran itu sendiri ya. Dan sekarang kenapa harus dari agama Kang? Kenapa dari agama dulu gitu ya? Nah, ini konsepnya ya Bunda ya. Jadi menurut Islam ya, manusia ya sebuah makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu bisa dikatakan disebut sebagai manusia itu kalau memiliki 3 unsur ya. Pertama ada fisiknya, ada akalnya, ada ruhnya. Ya, jadi kalau punya 3-tiganya, insya Allah ini bisa disebut manusia. Karena kalau misal hilang salah satu atau cuma punya 1 ya atau 2, nggak bisa disebut manusia. Kalau punya fisik ya, nggak punya akal, ya itu hewan ya. Kalau nggak ada fisiknya, nah ini jin ya, syaitan ya. Jadi kalau ada 3-tiganya, fisik, akal dan ruh, ya itu baru bisa disebut manusia. Dan 3 unsur tadi itu perlu asupan agar kuat gitu loh. Pertama fisik. Fisik itu atau jasad itu butuh asupan berupa makanan. Ya, kita makan sehari-hari itu biar fisik kita atau jasad kita kuat ya. Lalu akal. Akal ini butuh asupan berupa ilmu ya. Orang itu kalau dia gemar menuntut ilmu, mengamalkannya, insya Allah itu akalnya kuat ya. Dan yang terakhir ada ruh. Ruh itu butuh asupan. Asupannya berupa apa? Ketenangan. Dan ketenangan ini hanya bisa didapatkan dengan beragama. Ya, karena sejatinya manusia itu ya tidak memiliki standar moral sendiri nih ayah bunda ya. Jadi kita tuh untuk membuat satu keteraturan dalam hidup dan dalam bermasyarakat tentunya agar bisa hati tenang, bahagia, ya itu perlu tuh standar moral itu ya, yang objektif tentunya ya. Maka dari itu perlu diatur oleh kekuasaan yang lebih besar dan bersifat hakiki, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Islam ya memiliki 3 sumber hukum, Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Dan yang paling utama sumber hukumnya adalah Quran. Maka pantaslah Quran ini kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan, petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Ya, luar biasanya Islam dalam mengajarkan adab gitu ya. Contohnya seorang anak itu nggak boleh berbicara kasar, bahkan mengatakan saja dalam membentak atau apalagi membentak gitu. Itu udah pasti salah. Kita juga diajar menafkahi orang tua, menaati perintah dan segala macam ya. Tentunya itu sudah ada secara indah ya, Islam itu mengaturnya. Dan itu tertuang dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Sekarang bayangkan ya, jika seorang anak saja tidak mau menuruti perintah Allah, sudah pasti dia tidak mau menuruti perintah orang tuanya. Jadi jangan harap ya, anak kita ingat pada orang tuanya, jika dia juga tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi solusinya apa ya Bunda? Solusinya kembali Quranic parenting. Ya. Nah sekarang untuk mengupas Quranic parenting ini sendiri sesuai dengan judulnya ya, kita akan mengambil pelajaran dari seorang manusia yang mulia ya, yang namanya bahkan disebut di Al-Quran, beliau adalah Luqman Al-Hakim. Ada yang kenal nggak nih ayah Bunda? Ya, ada yang kenal dengan ini Luqman Al-Hakim? Luqman Al-Hakim ada yang kenal? Kenal ya, Ustadz itu yang di Masjid Punjalan. Wah, itu guru kita semua. Malam ini kita tidak membahas beliau dulu. Nah, Luqman yang dimaksud di sini, yang di Quran itu ya menurut Ibnu Abbas, beliau ini adalah bukan nabi, bukan raja ya. Beliau itu hanya seorang pengembala yang berkulit hitam. Lalu Allah memerdekakannya dan Allah itu ridho dengan segala kata-katanya, wasiat dan hikmah yang disampaikan oleh Luqman. Ya. Karena itulah ya kisah Luqman ini diceritakan di dalam Al-Quran tentunya agar kita semua dapat mengambil hikmah dan berpegang dengan wasiat-wasiatnya tadi. Nah, pola asuh Luqman Al-Hakim ini yang merupakan pola pendidikan parenting yang penting banget kita lakukan sebagai orang tua ya, agar buah hati kita, anak-anak kita memiliki pondasi yang kuat sebagai bekal mereka nanti di masa depan. Ya, lalu seperti apa nih pola asuhnya? Apa aja pilar-pilar yang tercatat di sana ya? Kita akan simak bersama ya. Ini tertuang di dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, Kang Samsul coba bedah dan kita buatkan versi lebih mudah ya. Kita bagi menjadi 5 pilar utama. Di sini yang pertama jadi pilar di Quranic parenting kita adalah memiliki spirit parenting langit. Jadi ayah bunda sekalian, tadi Kang Samsul sudah singgung di awal, pertama dulu pada saat kami berkecimpung di dunia parenting, dunia konseling, banyak sekali kami mengambil referensi dari barat saja. Dan ternyata banyak penyelesaian yang berakhir menggantung di situ gitu ya. Dan terselesaikan ketika pendekatannya itu melalui perspektif Islam, melalui Quran. Ya, dan terkait dengan parenting langit ini artinya adalah kita menggantungkan urusan pola pengasuhan itu ya sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan ya, dan tujuannya adalah apa? Pendidikan tauhid. Jadi dalam pola parenting keseharian kita yang memang sering sekali bersinggungan nih dengan hal-hal yang kecil maupun besar gitu ya. Nah, kita itu harus bisa menanamkan pendidikan tauhid ini kepada anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua aja harus punya spirit itu, punya semangat itu gitu ya. Penerapannya apa Kang? Contoh yang sederhana nih. Ada seorang anak, dia diberikan mainan misalnya gitu ya. Diberikan mainan. Waktu itu ada, ini kisah nyata ya. Kalau ini kisahnya si anak itu kasih makanan. Lalu kami tanya nih ke anak tersebut, "Deh, itu makanannya dari mana?" Saya yang kaget itu jawaban anak tersebut adalah, "Ini dari Allah," katanya. Ya, sebenarnya dia dikasih sama gurunya gitu, tapi jawabannya dari Allah gitu. Nah, yang ditanamkannya adalah memang yang ngasihnya itu gurunya gitu loh. Tapi ya melalui itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi misal tadi ada seorang anak kita kasih mainan, kasih apa, kita bisa ucapkan, kita bisa ajarkan. Nah, ini mainan Papa belikan, ini rezekinya dari Allah. Jadi anak itu tahu ya bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua juga kayak berbangga-bangga gitu ya. Oh, lihat tuh rumah besar. Wah, ini saya punya mobil banyak, itu hasil karya saya gitu ya. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Jangankan untuk menyombongkan diri kita lupa siapa yang memberi rezeki ya. Apalagi kalau bisa kita melakukan
hal-hal yang sampai berbuat syirik, menyekutukan Allah itu pasti sudah tercoreng banget. Sesuai dengan di surat Luqman ayat 13 ketika Luqman mengajarkan ya kepada anaknya, dia memanggil ya anaknya gitu kan ya. Saya bacakan artinya ya, artinya di ayat 13 itu kurang lebih, dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya pada saat memberi pembelajaran, hai anakku ya bunaya, itu panggilan yang luar biasa halus sekali ya kepada anak ya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Semuanya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini ayat 13-nya. Jadi fondasi utamanya atau pilar pertamanya ini ya adalah iman kepada Allah. Kita menauhidkan, kita menghadirkan ketauhidan itu di rumah. Ya, jadi jangan sampai kita jumawa ketika kita lagi diberikan harta banyak dan lain-lain, kita lupa seakan-akan itu semua adalah hasil kita gitu. Jadi anak-anak itu nggak punya tuh rasa ketauhidannya tuh nggak ada ya di rumah. Ya, maka dari itu jadikan ini pilar yang pertamanya ya, memiliki sifat atau spirit ya, parenting langit. Maka fokus kita itu tidak hanya untuk mendapatkan dunia saja ya, karena nanti juga kita ingin berkumpul kembali di akhirat kelak di surganya Allah. Jadi yang pertama apa ya Bunda pilarnya? Memiliki spirit parenting langit. Tujuannya adalah pendidikan tauhid ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih ya. Nah, Luqman juga berpesan kepada anaknya untuk berlaku baik pada orang tuanya, dan ini dituangkan di surat Luqman ayat 14 dan 15. Ayat 14 itu kurang lebih isinya adalah dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya, kepada ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah ya. Saya aja lihat istri saya itu selama 9 bulan itu kayaknya gak akan sanggup ya. Pernah ada simulasi tempelin semangka ya, jalan tuh ayahnya kemana-mana sanggup ya, itu payah banget sebenarnya. Ketambah lagi memberikan susu, menyapinya selama 2 tahun nih. Semalam ya, pada saat kemarin alhamdulillah istri sudah pulang dari rumah sakit karena operasi sesar, itu mencoba untuk menyusui anak dari jam 2 malam ya, karena memang lagi bingung puting biasanya kalau anak baru lahir, terus sampai subuh gitu, benar-benar wah luar biasa sekali normalnya. Jadi kalau kita nih sebagai anak ya durhaka pada ibu itu kayaknya wah neraka menanti banget dah kalau kayak itu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Dan di ayat 15-nya ya juga berpesan ya, pada saat orang tua melakukan sesuatu di luar, nah ini ya, di luar yang Allah perintahkan, kita juga tetap harus berbuat baik. Kadang-kadang ya nggak semua sama kan ya orang tua. Mudah-mudahan kalau kita mah orang tua yang taat, karena kita tadi sudah punya spirit parenting langit ya. Tapi di luar sana kadang-kadang ada anak-anak itu benar-benar taat, senang ibadah, cuma orang tuanya mungkin ya qadarullah mungkin beda agama atau apa gitu ya. Ketika diperintahkan seperti itu, kita tetap harus bisa berbuat baik ya kepada orang tua, sekalipun orang tua kita itu tidak tidak satu iman ibaratnya seperti itu, tapi kita harus tetap bisa memperlakukan baik pada orang tua. Maka pilar yang kedua itu adalah apa? Kita harus bisa bahagia saat bersama. Nah, kenapa ini harus bahagia Kang gitu ya? Bahagia itu bukan akibat. Banyak orang itu ketika saya tanya ya, apa arti kebahagiaan ketika kita beli mobil, ketika kita ketika kita beli rumah dan lain-lain ya. Padahal bahagia itu adalah sesuatu yang sudah kita putuskan di awal ya. Dan bahagia itu adalah sikap atau respon terhadap apapun yang akan kita terima ya. Kalau kita iman nih, kalau kita tadi tauhidnya kuat, pilar yang pertamanya udah kuat ya, kita bisa nih menerapkan pola atau pilar yang kedua, bahagia saat bersama itu sendiri ya. Pada saat kita bareng-bareng sama anak-anak kita melihat itu sebagai sesuatu yang harus kita syukuri ya, sebagai satu bagian dari nikmat. Karena apa? Pada saat kita menunjukkan itu, rasa bahagia kita sama anak-anak kita akan melihat. Dan pendidikan akhlak anak terhadap orang tua itu selain kita menasihatinya secara langsung, tentunya yang paling penting adalah kita menunjukkannya juga. Dengan apa? Kitanya dulu yang memberikan kasih sayang itu kepada anak, menunjukkannya di depan kepada dia gitu kan. Kalau ada yang bertanya, Kang, orang tua saya itu galak sama saya gitu ya, sering mukul. Susah harus kayak gimana? Ya ingat tadi pesan Luqman di ayat 15-nya ya. Bahwa pada saat orang tua seperti itu pun mau kayak gimana pun kita harus tetap berbaik, harus tetap berbuat baik kepada mereka ya. Jadi bagi sekarang ayah bunda yang sudah punya keluarga, udah punya anak 1, 2, nikmatin momen itu dan bahagialah saat bersama ya. Karena ada orang-orang di luar sana yang sekedar untuk makan bareng di satu meja itu susah. Ada
Ada orang-orang di luar sana yang nggak bisa tuh nyapa anaknya di pagi hari, ya, terus nyambut lagi pas malam hari. Itu ada yang nggak bisa loh. Ada yang pulangnya 6 bulan sekali, 1 tahun sekali gitu kan, hanya via video call. Makanya sekarang yang tiap hari bisa ketemu, itu nikmati, syukuri. Momen bahagia itu saat bersama, insya Allah itu akan menjadi bibit kita kepada anak kita nanti, supaya mereka punya akhlak yang baik kepada orang tuanya. Ya, jadi pilihan yang kedua adalah bahagia saat bersama. Nah, selanjutnya kita lanjut nih, pilihan yang ketiganya apa, Kang? Nah, dalam pengasuhan itu kan nggak mulus semuanya ya. Ini ayah bunda yang sudah punya anak kan pasti ngerasakan ya. Nggak mulus semuanya gitu. Baru bangun aja. Nih saya tanya nih, siapa yang hari ini dari bangun pagi sampai sekarang malam udah marah sama anaknya, ada nggak? Coba. Pasti kan ada apa namanya? Saya langsung. Nih, Bunda Nia yang pertama dari Bekasi, saya ikuti lagi, ngaku juga. udah gimana. Nah, masalahnya adalah banyak orang tua itu lupa pada saat mengasuh itu ya, dia lupa tidak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya seringnya ngeluh capek, marah, emosi. Emang Kang Samsul nggak pernah marah ya? Oh, pernah ya, kalau saya hilang kontrol. Tapi berusaha menahan itu dan meminimalisirnya gitu. Ya, karena namanya manusia ya, ada marahnya. Tapi ada capeknya juga. Ya tapi gimana lagi? Kita juga harus bisa kontrol diri. Nah disinilah pentingnya. Kita ingat lagi pilarnya. Oh, saya harus bisa mengasuh tanpa mengeluh. Karena apa? Kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, sekalipun kita bayangkan kita lagi capek, ya, anak perlu sesuatu, kita tetap bantu mereka, kita tetap temani mereka, gitu ya. Mereka melihat itu, ya, lalu kita sampaikan. Nah, ya, ini kita sesuai dengan Luqman ayat 16 ya, bahwa Allah itu akan mengganjar semua hal yang dilakukan oleh kita meskipun kecil banget ya perbuatannya, tapi Allah akan tetap memberikan ganjaran ini ya sesuai dengan perbuatan kita tadi. Nah, kita sampaikan, nah, ibu teh capek, ayah teh capek memang kerja, ngasuh, tapi insya Allah ini kebaikan buat ayah juga dan kebaikan buat kamu. Allah akan mengganjar ini, ya. Kayak bunda nyebokin anak aja itu bisa jadi amal kebaikan kalau kita tujuannya itu memang ke sana, niatnya itu ke sana gitu loh. Niatnya adalah kebaikan. Ya. Jadi bayangkan ketika kita mengajarkan itu kepada anak, mengajarkan apa? Pendidikan amal soleh, ya. Bahwa berbuat kecil kepada siapapun, apalagi kepada keluarga sendiri, itu akan besar ganjarannya dan akan Allah berikan ganjaran. Ya. Jadi pada saat kita mengasuh, kita capek, nggak mengeluh, anak melihat itu kepada kita, apalagi kita mencontohkan ketika kita masih ada orang tua, kita masih mengasuh mereka juga gitu ya. Itu poin yang luar biasa akan tertanam dalam diri anak bahwa amal soleh itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan karena Allah itu tidak akan luput dari penilaiannya. Ya, maka orang tua harus apa yang ketiga? Mengasuh tanpa mengeluh. Ya, jadi kalau sekarang capek, ingatlah, insya Allah ada ganjarannya. Dan biarkan anak melihat itu, biar dia tahu bahwa, dan dia ingat ya, bahwa apa? Bahwa setiap amal yang dilakukan sama kita, insya Allah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pilihan yang keempat apa, Kang? Ruang tenang namanya. Jadi ruang tenang ini kita kan udah siang hari dari pagi kadang sampai malam mau tidur masih mikirin kerjaan, masih mikirin dunia, bener nggak? Bahkan hari ini saja kita sudah bingung memikirkan ya 6 bulan ke depan kayak gimana. Waduh, anak mau masuk sekolah, anak mau masuk kuliah ya. Waduh, kontrakan rumah habis. Waduh ini, waduh itu. Kita nggak punya ketenangan dalam diri. Siapa yang sering kayak gitu? Baru bangun cek handphone, udah riweuh dengan urusan dunia. Baru tidur, riweuh lagi sama urusan dunia gitu ya. Kita tuh butuh ketenangan, ya, butuh ruang tenang. Tadi di awal saya sudah bahas, manusia itu butuh tenang, jiwa itu atau ruh itu butuh tenang. Datangnya dari beragama. Apa yang agama ajarkan? Salah satunya nanti adalah untuk mencapai akhlak yang baik itu ada poin di situ, beribadah, ya, meningkatkan kualitas ibadah. Maka pilar keempat ini berkaitan tujuannya dengan pendidikan ibadah. Nah, di surat Luqman ayat 17 ya, Luqman itu memberikan nasihat juga pada anaknya. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan.
ya. Jadi kalau sekarang hati kita nih lagi resah gitu ya. Jangan-jangan ya kalau kita lagi resah itu ya bukannya kita overthinking banyak mikir, tapi mungkin kita kurang berzikir ya. Jadi pastikan ayah bunda punya ruang tenang ini sebagai pilar yang keempat dalam Quranic parenting nih. Dan ketenangan itu datangnya hanya pada saat kita beribadah. Pada saat kita sedang sholat gitu ya. Sholat yang baik dan benar itu insya Allah akan membawa ketenangan terhadap jiwa. Tapi kalau pas lagi sholat Allahu Akbar, aduh, tadi di kantor gue dimarahin sama si bos. Kita masih di situ ya. Yang mana memang rata-rata dari kita semua masih seperti itu ya. Yuk sama-sama ya, malam ini niatkan ya Allah ya Rabb, kuatkan aku, mudah-mudahan ibadahku itu menjadi ibadah yang terbaik, dan setiap hari kita upgrade lagi, meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, orang tua wajib punya ruang tenang itu. Gimana kita mau memberikan, mengajarkan ketenangan ke anak ya, mau mendidik ibadah kalau kitanya juga nggak tenang. Jadi kita harus punya pilar yang kuat juga, bagi diri kitanya yes gitu kan, anak melihat itu juga pada saat tanganin anak, tenang gitu ya, anak-anak melihat itu ya, insya Allah anak-anak juga akan punya pendidikan ibadah yang baik nantinya. Dan yang terakhir, pilar yang kelima adalah ini, kalau pilar yang kelima, kita mendidik generasi terbaik ya, ini hubungannya dengan pendidikan karakter. Jadi kalau di surat Luqman ayat 18-19 ini relate sekali dengan pendidikan karakter. Kalau di pendidikan Indonesia, di sekolah itu mulai itu digaungkan pendidikan karakter gitu ya. Quran udah duluan, Bung. Gitu. Pendidikan karakter itu tertuang di surat Luqman ayat 18-19 ya. Luqman mengajarkan pada anaknya ya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, sombong gitu ya. Ditanya aja susah ya. Waktu masih susah masih kere gitu, kumpul-kumpul terus, udah kaya di konteks susah, di UGI susah. Terus selain jangan memalingkan muka karena sombong, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan Allah itu nggak suka ya, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua ya, poinnya di ayat terakhir ayat 19-nya maksud saya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, semuanya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi karakter nih, goalsnya adalah pendidikan karakter ya. Kita tentunya nggak mau ya punya anak sombong gitu. Kita misal diberikan ke lapangan rezeki, ke lapangan harta, terus anak kita kecipratan, privilege lah, kalau bahasa anak sekarang privilege-nya kecipratan nih ya, tapi dia kurang bisa kurang bisa menanamkan ya dalam hal karakternya itu sendiri ya, dalam hal karakternya itu sendiri kurang bisa dicontohkan oleh kita gitu ya. Dan kita kan nggak mau pada saat nanti dia kumpul-kumpul kayak gimana, karakter itu muncul yang karakter sombongnya hanya karena melihat punya privilege dari orang tuanya gitu ya. Maka dari itu kalau kita sekarang punya kelapangan rezeki, kelapangan harta ya, kalau kita memberikan pendidikan anak kita sesuai dengan Quranic parenting tadi, 4 pilar pertamanya udah kuat, dan kita niatkan untuk mendidik karakter yang baik supaya kita punya generasi terbaik nantinya, insya Allah anak-anak itu nggak akan melihat harta itu sebagai sesuatu yang harus disombongkan. Jatuhnya tidak akan seperti itu. Ya. Maka dari itu, biasanya kalau Kang Samsul sampaikan ini kepada orang tua, ya, saya suka mengajak refleksi kembali. Ya, bagi sekarang yang tadi masih banyak jomblo ya, saya doakan segera menikah. Tapi bagi sekarang orang tua yang sudah punya anak 1, 2, dan lain-lain lah ya, saya mau coba ajak kita flashback lagi. Ya, pertanyaan saya sederhana, ayah bunda sekalian. Masih ingat gak sih dengan momen pernikahan dulu? Masih ingat gak? Ya, jadi coba kita flashback lagi ya. Ya kalau yang masih lajang mungkin gak ingat karena belum mengalami ya. Tapi boleh mengikuti, bayangkan ya. Yang masih tentunya ayah bunda ingat. juga. Kalau lajang masih ingat, bingung gimana? Ingatnya apa ya? Nikahan temen Kang, oke lah ya. Nah, sekarang kita coba ingat, kita coba flashback ke belakang. Salah satu tujuan menikah itu, ya, selain untuk menyempurnakan agama atau din, ya, kita juga ingin melanjutkan keturunan, betul ya? Dan memang ini ya, kalau bicara melanjutkan keturunan, zaman sekarang itu memang udah tidak baik-baik saja ya, karena sekarang ini ada propaganda ya, paham-paham yang aneh ya. Salah satunya adalah ada orang yang ngajak nikah tapi nggak mau punya anak, nggak perlu ada anak katanya. Istilahnya itu child free. Pernah dengar nggak istilah itu ya? Orang nikah ya, tapi
nggak mau punya anak. Aneh ini, aneh sekali ya. Ini kalau dipikir lagi itu ya, ini udah nyalahin norma agama bahkan budaya ya. Sebenarnya kan child free ini ya sebenarnya dia itu punya pembenaran diri saja. Ya memang rasa-rasanya dia masih belum sanggup jadi orang tua, tapi udah nggak kuat nih sama nafsu syahwatnya, terus ingin tetap diakui pemikirannya, makalah muncullah gagasan itu gitu ya. Jadi paham yang sesat, jangan sampai kita ikutin paham-paham seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misal seperti itu, gagasannya seperti itu ya, dia seakan-akan mengentengkan urusan untuk menjadi orang tua. Padahal sejatinya menjadi orang tua itu kehendak siapa? Bukan kehendak kita. Tapi itu haknya Allah gitu, menentukan siapa yang berhak untuk jadi orang tua, siapa yang akan dipilih jadi orang tua. Ya, itu kehendaknya Allah. Karena hanya Allah yang punya hak secara penuh memberikan keputusan atau takdir itu kepada siapa ya orang tua itu diberikan gitu loh. Nah, kadang-kadang jangan kepedean, gampang lah punya anak mah, saya mah mau break dulu program anak mah gampang. Belum tentu program itu gampang ya. Saya punya klien di Bogor, dia cerita saudaranya itu pernah saudaranya belum punya anak katanya gitu ya. Terus dia ikut program bayi tabung, selama 3 kali percobaan itu qadarullah gagal semua. Bayangkan ayah bunda ikut bayi tabung itu ya, program bayi tabung itu mahal biayanya, ratusan juta tentunya ya. 3 kali gagal, belum diizinkan menjadi orang tua. Ya, jadi kalau ya orang-orang yang kepedean itu ya, program anak gampang, jangan salah gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang yang child free itu awalnya dia ikut gagasan child free, terus suatu saat pengen punya anak, terus Allah nggak kasih, nyesek loh itu pasti. Ya. Karena balik lagi ya, kalau Allah belum izinkan kita jadi orang tua, nggak akan. Makanya yang udah jadi orang tua, ya itu berarti kita insya Allah akan sanggup menjalaninya. Ya, dan agar kita bisa sanggup ya kita juga harus berilmu, mengupgrade ilmu. Jangan sampai kita berpuas diri dengan keadaan kita sekarang saja. Nah, sekarang Kang Samsul tanya nih, kan kita udah bahas bahwa jadi orang tua itu kehendaknya Allah. Program anak itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau Allah nggak izinkan ya nggak akan jadi. Maka pernah kan lihat pasangan yang udah nikah belasan tahun, menikah puluhan tahun, tapi kalau Allah masih belum punya anak, ada yang kayak gitu? Pernah lihat? Ada kenalan teman, saudara, kerabat, keluarga, ya? Ada. Ya, mau dicoba kayak gimana pun itu belum waktunya mah nggak akan dikasih. Ya, maka yuk flashback lagi ke awal kita nikah. Apa tujuan kita nikah? Kalau sekedar punya keturunan, hati-hati. Kalau kita nggak punya ilmunya juga, ya jangan sampai kita nanti melahirkan atau meninggalkan anak-anak yang lemah. Sedangkan kalau kita lihat di 5 pilar tadi, kita harus punya niatan, mindset untuk mendidik anak generasi terbaik. Maka dari itu, ya ayah bunda yang hari ini sudah jadi orang tua, bersyukur, wajib, ya bersyukur. Masya Allah di sini ada Bunda Rini sudah 12 tahun, ya belum dititipi. Allah sayang sama Bunda Rini, dititipkanlah santit-santit penghafal Quran. Bunda Rini, lihat. Jadi orang-orang yang suka menggampangkan urusan anak orang tua, itu mereka kadang nggak melihat, nggak merasakan orang-orang yang ingin punya anak kandung tapi susah. Jadi kalau kita rasa-rasanya malam ini ya, kalau rasa-rasa kita malam ini masih lupa dengan hal tersebut ya. Kang Samsul minta, Kang Sutul ajak, yuk kita kembalikan lagi ke fitrahnya, yuk kita sadari diri bahwa kita sekarang ini, kondisi kita sekarang adalah kondisi terbaik yang Allah kirimkan buat kita. Tentunya doa Kang Samsul bagi ayah bunda yang memang sudah menikah, terus memang belum dikaruniai momongan, mudah-mudahan Allah izinkan ya, karena jangan berputus asa juga. Kita tahu ada kisahnya di Quran ya, Nabi Zakaria punya keturunan juga, bagaimana ketulusannya di sana. Tapi kalaupun belum, berbuatlah baik ya. Insya Allah Allah titipkan dari jalur-jalur yang lain. Maka Kang Samsul punya satu quotes. Mudah-mudahan quotes ini jadi penguat bagi ayah bunda semuanya, baik itu yang belum menikah atau yang sudah menikah menjadi belum punya momongan ya. Yang utamanya adalah ini ya. Saya punya satu quotes, memang tidak setiap pasangan di dunia ini ditakdirkan untuk menjadi orang tua. Loh kok aku sedih mendengar ini. Tapi sedih ini bisa jadi kita penguat. Kenapa? Kita kembalikan lagi sama Allah gitu loh. Ya Rob, kalau memang dengan menjadi orang tua malah membawa kesusahan atau malah aku mau mudarat,
Jangan jadikan aku jadi orang tua, tidak perlu. Tapi kalau memang engkau izinkan kebaikan ketika aku jadi orang tua, ya Allah, maka jadikanlah aku orang tua yang baik dan memiliki keturunan anak-anak yang soleh soleha. Insya Allah itu nanti akan ada jawaban-jawaban indahnya. Ya, kalau kita lihat ke sini, bersyukur sekarang, bersyukur, nggak bukan bersyukur ke sana. Ya, maka pilar-pilar tadi, 5 pilar tadi akan menguap begitu saja kalau kita tidak niatkan dalam hati untuk mempelajari lebih dalam lagi. Materi malam ini ya, kita bisa katakan materi pembuka. Dan kalau kita ingin lebih dalam lagi tentang parenting, Quranic parenting, prophetic parenting, tentunya tidak akan cukup dengan waktu 1 hari. Dan kita harus selalu mengupgrade keilmuan tersebut sampai kapan? Sampai kita meninggal nanti. Ya, ingat 5 pilarnya tadi, miliki spirit parenting langit. Untuk apa tujuannya? Mengajarkan pendidikan tauhid. Yang kedua, bahagia saat bersama. Tujuannya adalah untuk menanamkan pendidikan akhlak ya dari anak kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga, mengasuh tanpa mengeluh, pendidikan amal soleh di sini. Yang keempat, memiliki ruang tenang, pendidikan ibadah. Yang kelima adalah mendidik generasi terbaik. Ini adalah pendidikan karakter. Ya, 5 pilar ini pegang erat sama ayah bunda sekalian. Ya, perdalam lagi, semangat lagi. Hari Kamis malam sepanjang tahun kunci buat apa Kang? Ikut kantin sidak, upgrade diri ya. Kang ada nggak Zoom-nya Dirsa buat parenting? Ada tiap Rabu malam sepanjang tahun insya Allah ada ya. Nanti infonya bisa lihat di IG kami juga. Ayah bunda upgrade di sana, kita sama-sama belajar mengupgrade diri, melayakkan diri supaya jadi orang tua. Dan nanti mudah-mudahan ya Allah ya Rabb pertemukan lagi kita dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi di surganya Allah kelak ya. Dan ini penutup dari Kang Samsul ya, sesuai dengan janji. Nanti setelah ini insya Allah ada tanya jawab ya, saya kembalikan lagi ke Bang Alvin. Ini buat ayah bunda yang hadir, yang mau lebih tahu nanti karakter dirinya beserta pengembangan dirinya seperti apa ya. Silakan, ini kita berikan akses psikotes gratis, dikerjakan secara online. Nanti silakan ketik akses di dirsaconsulting.com/sidak. Atau kalau mau scan barcode-nya boleh scan barcode ya. Jadi nanti di sini ayah bunda akan regis ya, ikuti saja petunjuknya. Itu mau langsung dikerjakan sekarang atau besok gak masalah, tapi regisnya ditutup sampai besok saja ya. Jadi kita hanya buka akses selama 1 hari. Ini untuk materi dan lain-lain kalau diizinkan nanti oleh tim sidaknya mungkin akan kami share. Nanti bisa koordinasi saja dengan Bang Alvin dan lain-lain. Silakan screenshot dulu ini, nanti bisa diakses setelah acara karena kita mau ada tanya jawab ya. Mungkin Kang Samsul cukupkan sekian untuk materi malam hari ini. Mudah-mudahan ya materi sederhana ini ya bisa menjadi penguat kita sebagai orang tua ya, bisa menjadi juga refresh ya. Kang, saya udah pernah dengar materi tersebut, mungkin dari kajiannya lain, ya kita refresh lagi karena ketemunya kita hari ini takdir ya, dan ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bang Alvin. Bang Alvin, materinya sudah selesai. Mari kita mungkin mau tanya jawab. Boleh ya, silakan. Baik Kang, Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan malam hari ini bersama Kang Samsul ya. Saya izin untuk membacakan ulang. Saya juga ngerisum. Bang Aka pastikan mencatat gitu ya, buku catatannya diisi karena sudah sesuai dengan komitmen kita. Jadi para jamaah kantin ini serius dalam belajar, salah satunya adalah menyiapkan buku catatan. Oke, 5 pilar Quran, Quranic parenting ya. Insya Allah yang pertama ini diambil dari Quran surat Luqman. Ini Masya Allah saya baru juga dapat ilmu ini tentang Quranic parenting, tadabbur dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Yang pertama itu kita harus punya spirit parenting langit. Kalau kita baca ayatnya, Masya Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Memang tujuan yang pertama kita mendidik adalah untuk dalam rangka menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah gitu ya. Kemudian yang kedua itu bahagia saat bersama, ada di Quran surat Luqman juga. Ini tadabbur Quran surat 14 sampai 15. Kemudian mengasuh tanpa mengeluh. Yang keempat
menjadi ruang tenang. Tujuannya ini untuk pendidikan ibadah dan yang terakhir untuk mendidik generasi terbaik dalam rangka untuk bertujuan mendidik karakter si anak. Nah, Abang Kakak Bunda tadi sudah ada link untuk apa tadi ya? Apa tadi Kang? Ya, psikotes gratis Oke, khusus jemaah ya. sidak. Psikotes gratis. Silakan linknya saya coba posting ya. Saya posting di kolom chat. Ini Bang Kakak bisa akses dirsaconsulting.com/sidak. Nah, itu bisa langsung diklik. Diklik saja, itu gratis. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, nanti akan ada dipersilahkan para jamaah untuk bisa tanya jawab ya. Silahkan bagi abang kakak yang punya unek-unek ingin bertanya soal parenting, soal tata cara mengasuh anak begitu ya. Silahkan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kita ada program yang namanya ICH, Infak Cetak Hufaz. Jadi Bang Kakak Ayah Bunda, ini program baru kita. Program ICH ini diinisiasi dalam rangka untuk mewujudkan visi sidak surgakan Indonesia dengan Al-Quran, terutama di misi yang kedua ya, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah, saya izin untuk share screen program ICH ini. Bisa abang kakak akses di infakcetakhufaz.com. Nah, program ini dirancang untuk kita dapat 3 amalan sekaligus ya. Idza matal insanu infata anhu amaluhu illa min salasatin. Jadi kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 hal. Illa min salasatin. Sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin, doa anak yang soleh. Nah, dengan abang kakak ayah bunda ikut program ICH akan dapat 3-3-nya. Nah, nanti untuk proses proses kami melaporkan siapa santrinya, di mana santrinya, abang kakak ayah bunda akan terhubung dengan admin yang terhimpun dalam satu grup bersama santrinya. Jadi abang kakak bisa tahu progres hafalannya berapa untuk bulan ini, bulan depan, sampai dengan target 3 tahun itu sudah 30 juz insya Allah. Nah, informasinya bisa dilihat detail di infak cetak hufaz f-nya double.com. Maka bisa langsung klik linknya. Recording stopped. Bergabung ya. Nah, scroll paling bawah. Nah, ini semuanya sudah kami sampaikan dalam angka per Januari ini donaturnya sudah 2.000 lebih. Sudah ada 128 santri yang ikut kami berikan support dana beasiswa ya dari ICH ini. Ada sekitar 128 lebih. Nah, 7 lembaga dan hampir 3.000 donatur. Bang kakak yang ini ikut, gimana caranya? Bisa klik link yang saya kirim di kolom chat. infakcetakhufaz.com. Nah, saya share linknya. Nah, itu dia. Baik, Bang Aka yang ingin bertanya, saya persilahkan ya. Boleh bertanya via chat atau langsung saja dengan fitur di Zoom ini pakai raise hand. Bang Alvin, nanti kami masukkan juga link ini yang barusan infak cetak hufaz. Insya Allah kami masukkan ke landing page yang psikotes. Jadi ayah bunda nanti kalau masuk ke sana bisa klik, bisa langsung ikutan programnya. Biar mudah, itu 100.000 per bulan, mulai dari 100.000 ya Kak Bang Alvin ya, betul ya? Ya betul, mulai dari 100.000, 3.000 per hari bisa ya. Nanti kita kebagian amal cetak hafiz ya. Kita mau udah tua nih, mau ngafalin Quran susah. Nebeng aja lah, udah nggak usah bingung-bingung. Iya. Udah nebeng aja. Silakan ada yang resen. Mandala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama tanpa harus mengerjakan gitu Ustaz ya. Insyaallah. Iya. Jalur cerdas lah ya. Cerdas. Oke. Langsung saja. Ibu Siti Khotimah.
Silakan Ibu. Open mic-nya ya. Silakan. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum Kang Samsul. Waalaikumsalam Terima- Bunda. Terima kasih atas waktunya. Ini ya, saya punya anak nih yang kedua. Gimana ya? Waktu masih SD nurut gitu. Udah SMP kan sekarang SMP kelas 1 nih. Ini lagi les nih, anaknya lagi les nih. Udah agak susah banget diatur. Kalau sholat tuh nanti dulu. Ngerjain tapi nanti dulu gitu. Sampai jadi saya suka marahnya itu karena nyuruh dia sholat, nyuruh dia ngaji itu. Nanti dulu gitu. Gimana ya itu? Udah SMP kelas 1 ini agak keras kepala. Jadi dia bilang, kan Dedek udah ABG gitu jawabannya. Bingung ngadepinnya. Kalau dimarahin tiap hari kan gimana gitu ya. Kan ya bingung jadinya. Namanya perempuan kan gitu ya. Enggak kayak kakaknya. Kalau kakaknya dulu sampai SMA pun dia masih nurut, masih mau ngaji, mau nurut gitu ya. Yang cowok kan dulu pernah di pesantren. Jadi mungkin dari didikan dari pesantren itu ya. Kalau yang perempuan ini aduh pusing saya sampean itu. Ya udah sejak masuk SMP ini baru kelas 1 ini Kang. Gimana ya Kang caranya ya biar saya nggak sering marah cuma karena nyuruh dia sholat gitu. Gimana caranya gitu. Waktu SD mah nurut. Iya, nurut terus. Siap. Terus. Gimana Siap. Kang? Terima kasih. Masya Allah. Wah, Alvin ini jawab langsung apa beberapa Jawab langsung, pertanyaan? Kang. Jawab Oh, langsung, Kang. siap. Ya. Saya tanya, itu anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan yang kedua, Perempuan yang kedua. Ya. Ayahnya ada? lagi lesnya anaknya nggak kedengeran jadi dia nggak tahu. Oh, enggak apa-apa. Tapi ayahnya ada, Bun? Ada. Ada. Dekat sama ayahnya nggak? Iya, dia deketnya sama ayahnya. Cuma kan ayahnya kan kerja kalau itu. Jadi kalau sama ayahnya itu suka apa-apa diturutin. Karena enakan sama ayah gitu. Suka apa-apa diturutin. Ayah mah nggak suka marah-marah. Suka gitu dia. Tuh. Oke. Yang setiap hari ada di rumah kan saya, Kang. Yang berusin. Itu yang bikin pusing. Oke. Ya, bentar ya, saya ada ketik dulu deh. Jadi gini, ayah bunda sekalian, bagi ayah bunda yang punya anak sudah remaja beranjak dewasa, ya memang tantangan sekali ya. Anak-anak zaman sekarang tuh lebih seneng ngobrol sama bestinya. Tahu besti tuh Iya. ayah bunda? CS-nya gitu ya. Orang yang pokoknya mah kalau ada masalah teh, saya mah ngobrolnya sama dia aja lah. Sama mama di komen terus. Apalagi sama ayah, pasti disalahi terus. Jadi sebenarnya ada tekniknya dan ayah bunda mudah-mudahan bisa menerapkannya. Jadi ini tekniknya adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang sudah remaja atau dewasa. Pertama saya mau jelaskan dulu kaidahnya. Anak perempuan itu memang wajib ya ayahnya yang dekat secara verbal atau komunikasi. Sedangkan ibunya berperan sebagai apa? Sebagai contoh atau role model. Nah, yang kedua, kalau anak laki-laki, kebalikannya. Ibu yang dekat secara verbal komunikasi, ayah jadi role model. Aturan mainnya seperti itu ya. Jadi siapa yang jadi sutradara, siapa yang jadi artis. Nah, berhubung ini anak perempuan, berarti yang jadi artisnya adalah bunda. Ayahnya yang sutradara. Kerja, Kang. Pasti dong punya waktu untuk ngobrol dan lain-lain. Sebenarnya ayahnya itu tinggal ngobrol gini sih. Nah, mamamu tuh sayang banget sama kamu dulu. Papa mama masih ingat pas kamu masih bayi. Ini papanya juga harus pintar bicara, harus mau ngomong. Biasanya bapak-bapak nih yang punya kendala mau ngobrol sama anak ya. Jadi bapaknya menyampaikan seperti itu, bisa dititipkan. Kalau nanti bapak lagi kerja, kamu nurut ya sama ibumu. Ibumu tuh sayang sama kamu, udah kepayahan dari kecil. Itu disampaikan oleh ayah secara dalam. Tugas kita sebagai ibu kepada anak perempuan jadi contoh. Berarti kalau bisa udah waktunya sholat, kita sholat. Hayu nak, gitu. Ibarat itu mengajak seperti itu dulu. Kang, udah saya lakuin, Kang. Udah bosen. Berarti bisa dikatakan ada something wrong di sini. Biasanya pola komunikasinya yang jadi kurang tepat. Nah, biasanya kita ini sama anak-anak kita ya, pengen ngobrolnya itu selalu hal-hal yang serius. Biasanya orang tua tuh ngobrolnya itu pengennya tuh bahas tentang gimana di sekolah,
Wah, pokoknya hal-hal serius itu. Yang jarang dari kita adalah sama anak-anak itu ngobrol hal-hal yang receh. Yang receh itu apa kan? Ngobrolin hobi anak, ngobrolin kesukaan anak, ngobrolin pokoknya yang receh lah. Ada misal ada yang lagi viral-viral dibahas bareng siapa? Bareng anak. Ya, ngobrolin receh ini meningkatkan intensitas si anak untuk mau ngobrol lebih lanjut kepada orang tua, meningkatkan bondingnya juga. Nah, masalahnya kita jarang melakukan ngobrol receh ini. Lalu sama siapa si anak ngobrol receh? Sama bestinya tadi. Ngebahas lato-lato, ngebahas apa itu sama bestinya. Boro-boro di rumah bahasa kayak gitu. Udah bahasa itu yang penting terus. Akhirnya nggak asik bahasanya gitu buat anak sekarang. Nggak nyaman di rumah, ya. Kemarin di materi kami di minggu lalu, bukan di sidak ya, di Dirsa itu, saya bahas tentang kelekatan. Nah, ada anak yang masuk rumah, nggak betah pulang, langsung berangkat lagi keluar, ketemu sama teman-temannya. Amit-amit, jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, kita kurang ngobrol yang receh-receh. Ngobrol, rules-nya, yang anak sukai, ya, yang lagi viral bahas sama anak. Jangan tanya yang penting dulu pada saat momen itu. Sampai apa? Nanti si anaknya, tumben ya, ibuku kok nggak tanya yang kayak gini. Kok tumben ya, ibuku nggak bahas yang serem-serem gitu loh. Nah, udah waktunya adzan, kita langsung, nah mama sholat dulu ya, kamu mau bareng nak? Beda dong, kamu mau bareng nak? Bukan menyegah atau kayak gimana. Aku nanti deh mah, oke, kita sholat dulu, udah selesai, nah mama udah sholat, kamu udah sholatnya, oh belum mah gimana, kita nggak nyuruh atau kayak gimana loh, itu konteksnya tuh bener-bener mengajak, mengingatkan. Nah, udah jam 4, sholat dulu nak, dengan lemah lembut tentunya. Nah, kalau kita mulai masuk ke sana dan udah dimulai dari komunikasi yang lebih lancar, rasanya perbedaannya. Alhamdulillah saya pernah punya satu momen yang nggak lupa gitu ya. Anaknya itu anak laki-laki. Jadi kebetulan anak laki-laki SMP kelas 1 juga, gemar main game online. Udah gak harmonis di rumah gitu. Masuk rumah ganti baju, literally bener-bener berangkat keluar rumah, nongkrong di pos ronda gitu loh Bun. Berlanjut setiap hari seperti itu. Pada saat konseling, saya tanya nih, versi ibunya, ini saya tanya sama ibunya dulu, Bu, anak ibu itu gimana? Anak saya ABCD, anak saya nggak nurut, anak saya gini, semua salah menurut ibunya. Udahlah, selesai sama sisi ibunya. Saya tanya sama anaknya, nak, gimana ibu? Ibuku galak, ibuku nggak mau dengerin aku. Jadi versi mamanya anaknya yang salah, versi anaknya mamanya yang salah gitu. Ini yang mana yang benar? Ternyata ada pola komunikasi yang nggak tepat di sana. Mereka kurang ngobrol hal-hal yang ringan di rumah. Jadi coba Bun, mulai dari situ, dikuatkan lagi dengan ayah yang menitipkan. Nah, contoh ibumu. Ayah lagi kerja, kamu bantu ibumu. Ibumu ini orang yang paling sayang sama kamu. Kalau ada apa-apa, jaga ibumu. Itu ayah yang bilang secara dalam. Pas kapan momennya? Pas lagi tenang. Paling enak tadi ada ruang tenang. Beres sholat, beres gimana, beres sholat, misal jemaah gitu ya. Ngobrol sama anak itu boleh seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan saran secara umum, mudah-mudahan Bunda bisa lakukan, diaplikasikan. Yang lebih detail lagi mah memang kita perlu lihat anaknya seperti apa. Karena kan setiap kasus itu kita lihatnya per kasus biasanya. Dan ada asesmen juga. Tapi kalau ini saran umum, insya Allah masih bisa digunakan oleh Bunda di rumah. Mudah-mudahan Bunda Siti terjawab ya. Ya, makasih Kang. Receh-receh, ya, bahas lato-lato di rumah. Waalaikumsalam. Makasih Bu Siti, masalah mudah-mudahan terjawab ya Bu. Ya, sama. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi akhwat, kita pindah ke akhwat. Boleh di raise hand ya, pakai fitur di Zoom. Ikhwan, Mas Agus Fatullah. Silakan Mas. Oke. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan. Ustaz, saya punya anak 3, Ustaz. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 laki-laki ini sudah masih SD, tapi udah umur 10 ya, 10 sama 8 tahun. Ini sudah mau menjelang SMP, ini sepertinya sudah mulai ngerti mana yang baik yang buruk ya. Jadi, dan sudah pilihan, dia sudah punya pilihan. Sampai saat ini kan kalau misalnya kami sih, ya saya sih juga kebetulan jauh juga, bekerja di luar kota, pulang berapa 20 hari kerja, 10 hari libur, 10 hari itulah momen saya sering ketemu sama anak-anak di rumah sama ibunya terus kan. Jadi ketika anak saya ini sudah bisa memilih sesuatu yang dia mau dan bertentangan dengan kita, gimana sikap kita sebagai orang tua, Ustaz ya? Apakah dia harus ngikutin kita atau sebaliknya gitu, supaya
ya mungkin pilihan kita sebagai orang tua kan merasa ini lebih baik daripada dia gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya pilihan juga gitu. Takutnya akan terjadi setelah dia masa remaja. Jadi ya itu seperti Kang Samsul bilang tadi, akhirnya dia lebih suka bercerita ke temannya, bercurhat gitu kan. Gimana Kang? Saya coba baik. Atur nuhun Pak Agus, saya coba ini dulu nih. Apa nih keinginan yang bertentangannya? Apakah memilih sekolah lanjutan, bapaknya pengen pesantren, anaknya nggak mau, atau apa nih? Atau hal lain boleh diceritakan barangkali? Kalau sekolah sih, kalau anak pertama dia lebih nurut ke kita. Tapi kalau anak kedua dia lebih punya pilihan. Apa tuh? Yang pengennya apa? Yang bertentangannya. Misalnya kita pengen kita pondokin nanti SMP ya, dia mau. Kalau yang agak susah, dia banyak mikir-mikir gitu. Terus yang kedua masalah hobi. Hobinya apa? Musik atau apa? Ya, olahraga sih, Ustaz. Olahraga ya, kayak misalnya saya lebih ke olahraga yang fisik misalnya gitu kan, seperti tarung derajat lah, dia ikut tarung derajat kan. Anak pertama masih nurut, tapi kadang-kadang ya gitulah. Apalagi anak kedua dia punya pilihan sendiri. Saya nggak suka katanya gitu. Yang lain gitu. Baik. Oke, paham. Saya tadi coba tebak nih. Biasanya apa nih bertentangan? Biasanya sekolah. Kalau udah mau SMP itu satu pondok ternyata benar ya, ada nyambungnya. Kedua hobi. Biasanya ada hobi itu yang bertentangan. Umumnya itu musik ya. Kalau olahraga ini menarik ya. Nggak mau. Jadi prinsip dasarnya ya Bunda semua ya, kembali lagi, anakku bukan aku. Kembali lagi, anakku bukan aku ya. Jadi terkadang ada sisi ego kecil kita yang kadang-kadang kita nggak sadar ya. Pengennya seperti apa? Tentunya kita pengen yang terbaik kan, nggak mungkin yang aneh-aneh. Ya pasti. Tapi yang kadang-kadang terlupakan oleh kita, yang akan menjalani kehidupannya itu adalah si anak itu sendiri, bukan kita. Kang, tapi kan pesantren itu bagus ABCD. Ya, betul ya. Karena sekarang anaknya sudah usia 10 tahun, kelas 5 SD. Kalau memang kita ada niatan masuk ke pesantren sana, mungkin bagi anak yang pertama, dia anak yang langsung tipikalnya itu yes gitu ya, langsung nurut. Anak kedua bisa jadi kalau bisa dijelasin disamakan dengan anak pertama gitu ya, dia ada penolakan dulu. Nah, resistensinya ini yang kita minimalisir dengan cara apa? Bisa jadi anak itu ada ketakutan, digali gitu ya, ngobrol, takut di pesantren itu, lihat ya di berita misal ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, takut apa. Nah, ketakutan itu yang coba kita urai. Tapi ini titipan saya ayah bunda, saya tahu ya, kita sama-sama tahu pesantren itu adalah hal yang baik sekali ya. Bahkan satu penyesalan dalam hidup ya sebenarnya nggak boleh disesalin adalah saya kenapa dulu nggak masuk pesantren gitu. Jadi ada pengen banget gitu ya, memperdalam tuh dari dulu gitu kan. Tapi kalau kita kembalikan lagi, yang menjalani hidup itu adalah anak-anak kita nantinya. Maka carilah jalan tengahnya. Jangan sampai untuk kita niatnya ngambil kebaikan, tapi anak jadi stres. Tapi kan Kang biasa kayak gitu ya, ada pembelaan-pembenaran ya. Tapi kan kamu stres nanti baik dan lain-lain. Ingat, ada juga anak-anak yang secara psikisnya itu karena dia tidak kuat, dia malah nantinya punya self defense-nya itu menentang kita jauh lebih parah seperti itu. Bisa gini, udah dimasukin ya, saya ngalamin di lingkup keluarga ya, udah dimasukin, udah dibiayain, udah full payment, sebulan nggak mau balik lagi ke pondok. Jadi bener-bener udah sengaja nih masuk dulu biar keluar dulu uang dan lain-lain, keluar gitu. Lebih ribet kan kayak gitu ya, lebih pusing lagi gitu. Maunya apa? Yuk, mau tertubuh itu makin panjang. Jadi ingat, yang akan menjalani itu adalah anak. Kalau misal tujuan kita adalah pendidikan agamanya, coba kita cari alternatif lain yang mungkin anak lebih suka. Ya, nah sembari selama 2 tahun ke depan ayah mulai nih ngobrolin tentang pesantren. Kalau bisa ayahnya juga pernah di pesantren, bisa ceritakan hal-hal yang memorable-nya apa gitu, kebaikannya apa, boleh digali dulu ke sana. Kadang-kadang ada anak bukan yang tipikal logika, anak yang tipikal intuisi, mood, atau membawa perasaan, disentuh dulu perasaannya gitu loh, kenapa ke sana. Jadi jangan sampai ada kesan saya dimasukin pesantren itu karena saya nakal nggak nurut, dibuang, ada kayak gitu kan. Saya dimasukin pesantren itu pengen atau bahkan mindset kitanya masuk pesantren itu kan biar kitanya instan lah masuk pesantren, tahu hafiz, itu udah agak sedikit miss di situ. Jadi kita menganggap pesantren itu jadi kayak
mesin cuci, masukin kotor, keluar bersih. Namanya saja agak sedikit. Nah, makanya ada kesepahaman, ada ambil jalan tengahnya. Yang akan menjalani itu anak, termasuk olahraga. Kalau memang anak kita nggak nyaman dengan tarung derajat, tapi kitanya suka, kakaknya suka, ya kenapa harus dipaksakan? Tapi bisa nggak Kang dipaksakan? Bisa aja. Ada beberapa anak yang memang akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah birrul walidain, nurut aja. Itu dia jalankan dan insya Allah itu jadi kebaikan buat si anak gitu ya. Tapi saya menitipkan pada si anaknya itu ya udah kamu jangan ngeluh gitu aja sih. Pernah ada satu case yang mirip, ini kakaknya pamannya semua dokter Pak. Anak ini paling kecil nggak mau masuk ke dokteran. Dia dari Bandung datang ke Bogor ke kantor kami waktu itu ya, waktu itu masih kantor saya di Bogor untuk nanyain hal itu gitu loh. Anaknya pengennya apa? Seni. Bayangin, keluarga besar, semua dokter, anaknya pengen seni. Akhirnya saya kasih opsi gini ke anaknya. Kamu beneran pengen ke seni, nggak mau jadi dokter? Kamu maunya kayak gimana? Saya pengen seni, tapi kalau memang orang tua saya pengen dokter, ya udahlah saya ngalah masuk dokter. Ya udah, berarti gini, masuk dokter, ikutin orang tuamu, kamu berniat untuk ini adalah bakti saya kepada orang tua, kamu nggak boleh ngeluh, jalanin aja apa adanya, tapi konsekuensinya kamu komit dengan impian kamu untuk jadi apa? Jadi artnya tadi, misal di desain, dia di video editing, berarti pulang kamu ke dokteran udah capek, kamu belajar lanjutan secara otodidak atau ikut di luar kampus. Kamu sanggup seperti itu? Dia mikir, yaudahlah mau saya coba. Atau memang yang kedua, kamu ngobrol lagi mediasi dengan orang tuamu, sampaikan kenapa kamu nggak mau jadi dokter, kamu ambil pilihan kamu itu ya agak-agak nekat gitu loh ya, tapi kamu tunjukkan kamu harus berhasil. Karena pada dasarnya orang tua itu pengen kamu berhasil, pengen kamu bisa bermanfaat bagi yang lain. Kamu mau nggak seperti itu? Nah dia mikir kan, iya juga ya kalau saya nggak nurut sama orang tua, udah mau bakal rame gitu kan. Terus juga saya di challenge harus berhasil, belum tentu juga gitu. Ya udah akhirnya dia, udah saya nurut aja deh, masuk ke kedokteran. Tapi niatnya saya lulus, niatnya saya bakti sama orang tua. Tapi saya pengen jadi art. Kata saya selesaikan kedokterannya, kamu bisa nanti setelah jadi dokter, kamu masih bisa berkarya di hobi kamu. Jadi tadi tetap Pak, dicari jalan tengahnya. Ingat yang menjalankan adalah anak bukan kita. Ya, itu sih kata kuncinya. Selebihnya ngobrol, udah. Kalau anaknya laki-laki, ibunya berperan di komunikasi. Ibunya, bapaknya jadi contoh aja. Ibu berperan. Tadi ada yang nanya, Kang kalau single parent kayak gimana ya? Mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh yang lain. Peran penggantinya bisa digantikan. Kalau yang single parent nih, moms ya atau ayah, digantikan dengan sosok lain, misal pamannya atau uangnya, pokoknya yang sosok pengganti yang kosong tadi. Gitu. Itu mungkin Bang Alvin, ya. Pak Agus ya, turun pertanyaannya. Ya. Ya Pak Agus, masalah. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin satu lagi Ustaz ya? Satu atau dua lagi ya? Boleh ya? Satu deh. Satu lagi. Ya. Kalau satu pertanyaannya kayaknya saya ambil aja nih. Saya sebenarnya penasaran juga Ustaz. Saya tuh pengantin baru Ustaz ya, memang belum punya anak. Alhamdulillah istri sedang hamil usia kehamilan 2 bulan. Tapi ini saya tanyakan dalam rangka persiapan Ustaz ya. Mohon doanya Ustaz. Dalam rangka persiapan. Saya rasa juga di dalam Zoom ini ada beberapa yang mungkin ya jomblo-jomblo juga gitu ya, atau masih belum punya anak. Sering banget kita dengar terkait ini ya, pembagian parenting di dalam keluarga itu. Sering kan kita dengar ibu itu madrasah pertama bagi anak gitu Ustaz. Lalu sebenarnya peran ayah itu apa? Gimana Ustaz? Peran ayah di mana gitu? Ini mantap deh. Ini persis dengan materi saya nanti Rabu depan di Zoominar Dirsa, itu mengembalikan fitrah peran ayah. Pertanyaannya persis. Jadi jawabannya nanti Kak Bang Alvin ikut, udahlah Zoominarnya di Rabu. Kalau saya bercandanya gini, orang tuanya madrasah, ya udah ayahnya jadi kepala sekolah di situ. Udah selesai. Ya. Pokoknya Bang Alvin ya, buat teman-teman juga ya, ayah bunda, khususnya yang belum nikah ya, nanti pada saat udah menikah lah, ibaratnya mau persiapan jadi orang tua, ngobrol sih, komunikasi dengan pasangan itu adalah satu jembatan yang tidak boleh putus. Dalam artian gini, masalah itu kan pasti ada ya di lingkup keluar, di lingkup ya dengan terdekatnya, tapi titipan Kang Samsul, jaga jangan sampai itu tembus keluar bahkan ke orang tua atau ke mertua sendiri. Udah keep di kita aja. Lalu selesaikan semuanya itu dengan berkomunikasi. Kadang-kadang wanita ini khususnya ya, itu selalu bermain tebak-tebakan perasaan.
Nah ini Bang Alvin harus paham nih sedikitnya yang tentang komunikasi sama pasangannya apa. Pada saat si tetehnya istrinya diem 1000 bahasa dari pagi sampai siang, itu udah pasti ada something wrong di situ. Tanya ada apa? Karena sejatinya kalau wanita itu ya berbicaranya itu sehari kebutuhannya nih 20.000 kata lah sehari. Wanita yang sehat itu secara psikis biasanya nih kalau lagi ngobrolin sesuatu di rumah ya, ngobrol, mah beli apa? Ini aku beli sayur di depan. Awalnya sayur, lihat endingnya. Tadi aku beli sayur di depan, mah ketemu sama si bunda apa. Katanya si bunda itu anaknya lagi kuliah di luar negeri. Mau pulang tuh minggu depan, nak. Katanya mau minggu depan mau dibawain oleh-oleh. Bahas dari sayur jadi oleh-oleh. Itu sehat tuh psikisnya. Tapi kalau ditanya, mau beli apa? Sayur. Di mana? Depan. Nah itu ada something wrong. Nah silakan ngobrol. Pokoknya komunikasi sih Bang Alvin ya. Sisanya mah ayah itu berperan penting nanti dalam hal-hal ya kita menanamkan ideologi sama anak, terus juga membawa arah keluarga mau kemana. Ibaratnya itu kita kalau di perusahaan jadi CEO-nya lah, ini mau ini programnya mau kayak gimana ya, orang tuanya madrasahnya nampung anaknya, kepala sekolahnya ini mau kemana visinya, itu orang tua, peran ayah. Dan dalam keluarga pastikan kita ada momen ngobrol, rapat. Kita aja kalau di sidak pasti ada rapatnya kan, ada goalsnya, goal setting apa itu ngobrol tuh sama pasangan. Insya Allah kami juga sedang menerapkan itu di rumah ya. Baik, itu saja mungkin jawabannya. Bang Alvin ikut saja nanti hari ini. Ya, ya. Gimana cara gabungnya Ustaz ya? Oke, nanti bisa saya ini deh, itu kalau nanti ada ininya link pendaftarannya nanti saya share aja lah ke Bang Alvin. Saya nggak ada punya nomor Bang Alvin, saya punya Kak Rashid, nanti saya kirim juga lah. Oh, siap. Jadi itu ya? Rabu depan. Nah itu ada pertanyaan tadi, hasil tesnya nggak langsung terbaca. Iya, hasil tesnya akan kami kirim nanti via WhatsApp. Jadi kami rekap dulu ya, karena yang ini dipisahkan, khusus yang sudah kami pisahin. Ya, jadi itu mungkin Bang Alvin hatur nuhun ya kesempatannya. Mudah-mudahan nanti lain waktu Allah izinkan lagi untuk sharing bersama jemaah sidak yang lainnya. Kang Samsul, mohon maaf kalau ada kesalahan ya, Bang Alvin. Kesalahan itu murni dari saya. Kalau ada ilmu yang bisa diambil, segala kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih untuk Ustadz Samsul. Masya Allah, malam hari ini sudah berbagi banyak hal kepada kita semuanya. Mudah-mudahan abang ayah bunda semuanya, ilmu-ilmu yang didapat kita bisa memahami, bisa mengamalkan ya, kemudian juga bisa mengajarkan bahkan. Amin Allahumma amin. Kita doakan Samsul mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam jalan dakwah, dan diberikan kelancaran rezekinya, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Bang Kakak Bunda yang sudah ikut bergabung pada malam hari ini. Insya Allah ini istiqomah selalu, masih ada kurang lebih hampir 500 ya di Zoom. Di YouTube tadi kami pantau kurang lebih 300 yang ikut menyimak. Oke. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Selasa ya, di hari Selasa Hijrah bersama UAS. Bang Kakak Bunda boleh ikut nanti, linknya dapatkan di admin. Pastikan Bang Kakak Bunda ikut semua program-program yang ada di Sidak, jadi semuanya gratis. Salah satu ada Hijrah bersama UAS, kemudian hari Kamis ini ada kantin, kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, dan di hari Jumat itu ada tahsin. Kemungkinan besok tahsin itu kita liburkan dulu, karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Baik, barakallah, mungkin demikian dari saya, dari kantin Sidak. Mohon maaf jika kami dalam menyajikan majelis pada malam hari ini masih banyak kekurangan. Silakan kritik dan saran sampaikan kepada kami, kritik dan saran membangun, insya Allah kami terima. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh juga ditanyakan nanti ke admin-admin ya yang menghubungi Abang Kakak Ayah Bunda. Dan jangan lupa ini hari Kamis malam Jumat gitu ya, malam Jumat. Jangan lewatkan hari keberkahan, hari yang penuh kemuliaan untuk kita menghadirkan kebaikan-kebaikan. Nah, salah satunya bisa dengan bersedekah, berinfak di program Sidak. Abang Kakak bisa klik dukung.sidak.id. Di situ banyak sekali program-program kebaikan yang bisa Abang Kakak ikuti. Atau kalau mau komitmen rutin bulanan itu lewat infakcetakhufaz.com. Sekali lagi, infakcetakhufaz.com.
Oke, saya posting lagi link-link yang bisa diakses ya. Nah, ini link untuk tes psikotes ya untuk orang tua. Orang tua dan link untuk ICH, Infak Cetak Kupas. Nanti mungkin kami bagikan juga di WhatsApp atau di grup Telegram, di channel Telegram. Abang Kakak bisa dapatkan di sana. Saya posting lagi di sini. Sebentar. Nah, infakcetakkupas.com. Silakan klik linknya, isi form paling bawah, nanti akan terhubung dengan Kak Tia untuk akad infak pertamanya. Jadi nominal infaknya dimulai dari 100.000 dengan komitmen selama 3 tahun gitu ya. Selama 3 tahun Abang Kakak membersamai untuk memfasilitasi satu kupas itu selesai hafalan 30 juz. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sebelum kita tutup ya, soalnya kita masih ada waktu 10 menit ya. Menit. Ada yang bertanya, silahkan raise hand. Ada angkat tangannya? Ibu Endang ya, Ibu Endang. Tadi Ibu Endang. Silakan Ibu. Bentar. Ibu Endang. Videonya tertutup. Silakan Ibu. Pertanyaan ya Kak? Ya, silakan Ibu. Jadi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya kan sebagai ibu sambung, gimana cara mendidik anak yang udah dewasa agar mau menerima gitu, mau terbuka sama saya. Padahal saya udah berusaha ya. Ibu bertanya tentang ini ya. Saya kira pertanyaan tentang tadi ya, tentang program-program sidak ya. Kajiannya alhamdulillah sudah berakhir Ibu. Kalau Ibu ingin dapatkan lebih detail, nanti bisa ikut hari Rabu depan. Rabu depan insya Allah kita ada kajian lagi bersama Ustadz ya. Itu ada link pendaftarannya. Maaf Kak. Suaranya kecil sekali. Kecil ya? Apaan? Iya. Apa nih Bu Endang ya? Ya. Saya juga minta maaf Kak Alvin. Ya. Gak fokus. Saya kira bertanya tentang program tadi. Baik. Apa Bu ya? Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan tentang program yang ada di Sidak. Saya Alvin Firdaus sebagai pelayan umat, pelayan masjid, mohon undur diri, mohon maaf jika dalam membawakan agenda ini banyak sekali kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Penting banget ilmu pada malam hari ini, terutama untuk kita-kita yang sudah punya anak gitu. Dan gak kalah penting untuk yang masih jomblo atau yang belum punya anak, karena dalam rangka persiapan gitu. Apalagi yang jomblo-jomblo ini, dalam rangka untuk memantaskan. Kalau kata guru saya itu jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Nah, malam hari ini ikut majelis parenting, baca buku, itu dalam rangka untuk kita memantaskan. Nah, seberapa pantas kita sudah siap menjadi orang tua gitu ya, maka Allah juga akan pantaskan datangkan pasangannya. Begitu. Semangat para jombloan jomblowati. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan keberkahan, kemanfaatan untuk majelis kita pada malam hari ini. Barakallahu. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alvin Firdaus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.